Selamat datang di Kisah Tengah Malam. Untuk edisi Kisah Tengah Malam kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang terjadi di tahun 1998 di kota Banyuwangi. Geger Santet, tragedi pemataian dukun di Banyuwangi 1998. Sebagai The Sunrise of Java, Banyuwangi dikenal sebagai salah satu kota di Pulau Jawa yang memiliki panorama nan elok. Di antara banyaknya destinasi wisata, dua yang paling terkenal adalah Kawah Ijen dan Pantai Pelengkung yang disebut memiliki ombak terbaik di dunia. Di balik keindahan kota di bagian paling timur Pulau Jawa ini menyimpan catatan sejarah kelam. Tragedi yang terjadi pada Februari hingga September 1998 tersebut masih meninggalkan kenangan pahit bagi warga Banyuwangi sampai saat ini. Adalah Geger Santet, sebuah tragedi yang meneror para dukun di Banyuwangi pada tahun 1998. Banyuwangi memang sempat dikenal sebagai kota santet karena aktivitas spiritualnya yang cukup masif pada masa itu. Tak hanya untuk mencelakai orang lain dan pesugihan, pengobatan yang dilakukan oleh dukun juga termasuk dalam kategori itu. Namun, karena santet terlanjur mendapat stigma buruk dari orang awam, para dukun di Banyuwangi pun kerap mendapatkan teror dari kelompok orang tak dikenal. Suatu pagi di desa Pondok Nongko, Banyuwangi pada September 1998, seorang bocah menerima kabar bahwa ayahnya tewas. Untung Hadi, nama anak itu, bergegas pulang dan mendapati sang ayah tergeletak dengan bersimbah darah. Tak hanya nyawa yang hilang, rumah dan kebun korban pun juga dihancurkan. Ironisnya, tidak ada satupun aparat desa yang datang saat peristiwa tragis tersebut terjadi. Berita ini adalah satu dari sekian banyak aksi pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini menjadi perbincangan di berbagai media nasional maupun internasional. Demi menjaga keamanan wilayahnya, Purnomo Sidik selaku Bupati Banyuwangi skala itu akhirnya memberi perintah kepada para camat dan kepala desa melalui radiogram. Mereka diminta untuk mendata semua warganya yang berprofesi sebagai dukun demi menjaga keamanan wilayahnya. Sayangnya, radiogram tersebut bocor dan diketahui oleh kelompok orang tak dikenal. Kelompok tersebut akhirnya datang secara bergilir untuk membasmi para dukun. Bahkan ada pula juga rombongan pembunuh yang diangkut truk dan melakukan pembantaian sadis di beberapa tempat di Banyuwangi. Dalam tragedi yang disebut gerakan anti tenung atau gantung tersebut, para pembunuh menyasar nama-nama yang terdapat dalam data warga berprofesi dukun yang telah terkumpul sebelumnya. Masyarakat yang tidak percaya dukun juga memberikan informasi tambahan pada kelompok pembunuh tersebut mengenai tempat tinggal para dukun yang belum terdata. Mereka percaya bahwa kelompok itu adalah utusan dari pemerintah pusat. Tragedi pemataian dukun santet di Banyuwangi di tahun 1998 paling banyak terjadi pada bulan September. Sejarah kelam ini bermula saat Junaidi, 53 tahun, dan Asari, 60 tahun, warga kecamatan Rogo Jampit, tewas dibantai oleh sosok-sosok bertopeng.
Keesokan harinya, Tafsir, 70 tahun warga desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari juga disandung di kawanan bertopeng. Ia dianiaya dan diseret kendaraan hingga tewas. Total pada bulan September terdapat lebih dari 70 korban pembantaian dukun santet terdata. Mereka tersebar di hampir seluruh kecamatan di Banyuwangi. Saat itu, hampir setiap hari terjadi pembantaian di berbagai desa sekabupaten Banyuwangi. Pembantaian semakin menjadi-jadi. Pasca jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998, pemerintah pun meluruskan bahwa gerakan tersebut bukan dari pemerintah atau aparat keamanan. Tak berhenti sampai di situ, muncul kelompok pembunuh lain yang berpakaian bak seorang ninja. Mereka memakai baju serba hitam dan menutupi sebagian wajahnya. Bahkan ada yang menyebut bahwa kelompok tersebut dapat terbang dan meloncat dari atap ke atap. Kelompok ninja ini disebut sebagai kelompok yang paling sadis pada tragedi tersebut. Pasalnya, mereka melakukan pembantaian hampir setiap waktu, baik siang hari maupun malam hari. Tak hanya dukun, kelompok tersebut juga membunuh ulama, ustadz, dan tokoh agama lainnya di Banyuwangi. Warga pun akhirnya berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Para ulama pun menuntut pemerintah pusat untuk segera mengatasi masalah tersebut. Tak lama setelah itu, pemerintah pusat menurunkan tim khusus untuk memberantas para ninja. Mereka yang sebelumnya terlibat dalam pembunuhan dukun juga ditangkap dan diadili. Tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998 menyisakan sejarah kelam yang belum terungkap sepenuhnya hingga kini. Tak hanya itu, tragedi pembantaian dukun santet itu juga memberikan efek buruk terhadap citra kota Banyuwangi yang mendapat persepsi miring sebagai kota santet. Akibatnya, keturunan atau keluarga korban enggan memperpanjang masalah lantaran tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santet. Berita ini adalah satu dari sekian banyak aksi pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini menjadi perbincangan di berbagai media nasional maupun media internasional. Akibat kejadian itu, pemerintah daerah Banyuwangi berusaha menghapus stigma wilayahnya sebagai kota santet. Salah satunya dengan mengembangkan objek para wisata yang akhirnya kini menjadi sorotan nasional hingga ke internasional. Namun, hingga kini siapa otak atau dalang aksi pembantaian belum sepenuhnya terungkap. Demikian sebuah kisah sekelumit pembunuhan berantai tragedi di Banyuwangi terhadap dukun tahun 1998. Semoga kisah ini, tragedi ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk lebih waspada terhadap diri sendiri dan lebih meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga untuk kita untuk menatap masa depan yang lebih baik di bumi Indonesia.
Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya untuk segera menekan tombol subscribe-nya sekarang, di like, di share, dan juga di komen. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya karena di sini akan banyak video-video tentang tragedi, horor, atau video-video yang menceritakan sebuah peristiwa-peristiwa mistis yang terjadi di sekitar kita. So, terima kasih. See you next time. Bye-bye.